Pernikahan yang tak diinginkan. Bab. Dokter menghela napas tipis sebelum berbicara. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Effendi tadi malam pada suami Anda, Bu, kondisi Bu Herlina memang cukup kompleks. Kami menemukan bahwa pasien sempat mengalami kehilangan detak jantung selama beberapa detik. Azarin menahan napas, sambil menoleh pada Din. Tetapi Din mengedipkan kedua matanya, seolah meminta Azarin tetap tenang. Itu sebabnya, dampaknya bisa beragam, termasuk gangguan ingatan yang sekarang dialami pasien, lanjut dokter dengan nada tenang, seolah berusaha meredakan kecemasan di hadapan mereka. Untuk memastikan apakah ini bersifat sementara atau permanen, kami perlu melakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk ronsen dan beberapa tes neuropsikologi. Azarin menelan ludah. Jadi, masih ada kemungkinan Umi bisa mengingat kembali. Dokter mengangguk pelan. Kemungkinannya selalu ada, Bu. Yang paling penting sekarang adalah memberikan lingkungan yang kondusif bagi pasien, membiarkan ingatannya pulih secara alami tanpa tekanan. Kehadiran orang-orang terdekat, termasuk Anda, bisa menjadi faktor penting dalam pemulihan beliau. Azarin menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Harapan itu masih ada, namun ketidakpastian tetap membayangi. Din, yang sejak tadi diam, kini berbicara. Suaranya dalam dan tegas. Kami akan melakukan apapun yang terbaik untuk Umi, Dok. Kami hanya ingin tahu, seberapa besar kemungkinan ingatannya bisa kembali. Dokter tersenyum kecil, menatap keduanya dengan penuh pengertian. Sulit untuk memberikan angka pasti, Pak Din. Respons setiap pasien berbeda. Tapi ingatan bukan sekadar soal memori di otak saja, ini terkait dengan emosi, perasaan, dan ikatan yang kuat. Dan saya yakin, sebagai anak, Ibu punya tempat yang sangat istimewa di hati beliau. Jangan kehilangan harapan. Azarin mengangguk kecil, meski air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Din menariknya kembali ke dalam pelukan, mengusap punggungnya dengan lembut. Kita akan berjuang bersama, sayang, bisik Din, suaranya penuh keyakinan. Umi pasti akan mengenalimu lagi. Azarin hanya bisa menggenggam baju suaminya erat-erat, mencoba berpegang pada keyakinan itu, bahwa cinta seorang ibu tak akan pernah benar-benar hilang. Dia pun tak lagi mempermasalahkan alasan Din tak menjelaskan padanya sejak awal, dia yakin Din masih punya harapan besar dengan kondisi ibunya saat ini, meski diagnosis dokter kadang tidak meleset. Saat dokter meninggalkan ruangan, Azarin dan Din langsung melangkah masuk ke dalam kamar perawatan. Suasana terasa sunyi, hanya suara detak monitor yang terdengar pelan, beriringan dengan napas lirih yang keluar dari bibir Herlina. Di atas ranjang, wanita itu masih terbaring dengan tatapan kosong, seolah berada di dunia yang berbeda. Azarin menarik napas dalam-dalam, lalu dengan perlahan melepaskan cadarnya. Wajahnya kini terbuka, menampilkan mata yang berkabut oleh air mata yang ia tahan. Ia berharap, dengan melihat wajahnya, sang ibu 40 akan mengenalinya. Namun, keheningan menyelimuti mereka. Azarin duduk di sisi ranjang, menatap wajah ibunya yang tampak asing, meski begitu dirindukan. Ada 1000 kata yang ingin ia ucapkan, ada rindu yang membara di dadanya, tetapi dia hanya bisa diam. Dokter telah memperingatkan agar tidak memaksa ingatan Herlina kembali. Setelah lama terdiam, dengan ragu Azarin mengulurkan tangan, menyentuh lutut ibunya dengan kelembutan penuh harap. Tetapi tiba-tiba, dengan gerakan yang mengejutkan, Herlina menoleh cepat dan menepis tangan Azarin dengan kasar. "Jangan sentuh saya." Suara Herlina terdengar serak, tetapi nada ketakutannya begitu nyata. "Saya tidak mau disentuh oleh penjahat sepertimu." Jantung Azarin seakan berhenti berdetak.
Wajahnya memucat seketika. Dia tidak memahami maksud perkataan ibunya. Sejak kapan ibunya menjadi kasar seperti ini? Selama ini, sang ibu selalu lembut, penuh kasih sayang. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Azarin mencoba bertanya, "Umi, apakah Umi tidak mengenaliku? Ini aku, Azarin." Namun, jawaban yang dia terima justru menghantamnya seperti palu godam. "Anakku hanya Zaina." Azarin tertegun, matanya membelalak dalam keterkejutan. Dia refleks menoleh ke arah Din, yang sejak tadi berdiri di sampingnya. Din, dengan tenang, meletakkan tangan di pundak istrinya, memberinya ketenangan meski dia tahu betapa hancurnya hati Azarin saat ini. "Kalian jahat. Kalian telah membuat putriku ketakutan. Kalau saja kalian tidak datang, dia tidak akan pulang." Azarin mengerjap, mencoba memahami maksud perkataan itu. "Pulang? Maksud Umi apa?" Meski hatinya terluka, dia tetap ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Herlina mendengus, meski suaranya masih lemah. "Iya, pulang. Tadi anakku ada di sini. Tapi perempuan itu datang dan menyuruhnya pergi karena kalian akan datang." Azarin dan Din saling berpandangan, wajah mereka sama-sama dipenuhi keterkejutan. Kata-kata Herlina mulai merangkai sebuah kemungkinan dalam benak Azarin. Jika yang ibunya ingat saat pertama kali sadar adalah Zaina, berarti Zaina lah yang pertama kali dilihatnya setelah koma. Itu sebabnya, memori pertama yang terekam di benak Herlina adalah wajah Zaina, dan bukan dirinya. Mata Azarin mulai berkaca-kaca. Dia ingin berbicara, tetapi kata-kata seolah terhenti di tenggorokannya. "Kenapa kalian tidak pergi saja?" bentak Herlina lagi. "Putriku jadi ketakutan karena kalian." Azarin menatap ibunya dengan pilu. Hatinya seolah diris sembilu. Dengan tangan gemetar, dia mengusap air matanya yang mulai jatuh, lalu bangkit berdiri. "Baik," suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Saya akan pergi. Saya minta maaf sebesar-besarnya jika kehadiran saya telah membuat anak Umi pergi. Tidak seharusnya saya ada di sini." Tanpa menunggu jawaban, Azarin melangkah keluar. Dia tidak lagi menoleh, tidak lagi berharap. Langkahnya cepat, tetapi penuh luka. Sayang, tunggu." Din yang terkejut berusaha mengejarnya. 41. Setibanya di luar kamar, Azarin tak mampu lagi menahan kesedihannya. Dia jatuh terduduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan menangis sejadi-jadinya. Tubuhnya bergetar hebat, isakannya terdengar begitu pilu. Untung saja, area tempat mereka berada merupakan ruang VIP yang jarang dilewati orang-orang. Namun, bagi Din, melihat istrinya seperti ini jauh lebih menyakitkan daripada perhatian orang lain. Tanpa ragu, Din berlutut di hadapan Azarin, lalu menariknya dalam pelukan erat. "Sayang, jangan seperti ini." Suaranya lembut, menenangkan. Dengan tangan kekarnya, dia memeluk erat tubuh istrinya, membiarkan kepalanya terbenam di dadanya. Azarin terisak, suaranya tersendat oleh kesedihan yang menyesakkan dada. Din pun dengan berusaha tetap tenang, membiarkan istrinya menuntaskan gejolak emosi di dadanya. Hampir 30 menit berlalu sejak Din berusaha menenangkan Azarin. Isak tangis istrinya kini telah mereda, dan cadarnya telah kembali menutupi wajahnya yang sebelumnya basah oleh air mata. Namun, kesedihan masih jelas membayang di sorot matanya. Tiba-tiba, sebuah botol air minum tersodorkan ke arahnya. Vera, yang sedari tadi diam di sekitar mereka, berdiri dengan ekspresi canggung, menyodorkan botol itu dengan ragu. Din menoleh sekilas, baru menyadari keberadaan Vera. Namun, alih-alih menerima pemberian itu,
dia justru merogoh tas Azarin, mengambil botol air minum milik istrinya sendiri, lalu menyodorkannya dengan lembut. "Minumlah, sayang," ujarnya lirih. Azarin menerima botol itu tanpa banyak kata, menyesapnya perlahan. Setelah merasa istrinya benar-benar tenang dan tak lagi larut dalam tangis, Din berbisik lembut di telinga Azarin. "Aku pergi sebentar." Azarin hanya mengangguk lemah, lalu mulai menekan tasbih digital di jarinya, seakan mencari ketenangan di antara gumamam zikir di hatinya. Sementara itu, Din berdiri, menatap Vera dengan sorot mata tajam, sorot yang menyiratkan lebih dari sekadar ketidakpercayaan. Itu adalah tatapan seorang pria yang merasa dikhianati oleh orang kepercayaannya sendiri. Vera menelan ludah, dadanya berdegup kencang. Ada ketegangan yang mencekik di antara mereka, tetapi dia tetap mengikuti langkah atasannya. Begitu tiba di sudut rumah sakit, jauh dari jangkauan mata Azarin, Din menghentikan langkahnya dengan tiba-tiba. Dia berdiri tegak di depan Vera, sorot matanya tajam, menusuk, seolah ingin menelanjangi setiap kebohongan yang masih berusaha Vera sembunyikan. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan yang meledak-ledak, tetapi justru ketenangan yang berbahaya, jenis ketenangan yang lebih menakutkan daripada amarah yang lantang. Vera menunduk, jemarinya saling meremas, merasa tubuhnya semakin kecil di hadapan pria yang selama ini ia hormati. "Kau mengecewakanku, Vera." Suara Din datar, namun di balik ketenangan itu, ada bara yang menyala. Vera menggigit bibirnya, tidak berani menatap mata atasannya. "Saya ingin mendengar darimu langsung," lanjut Din, suaranya kini lebih dingin. "Apa yang membuatmu 42 mengkhianati kepercayaanku? Apa kurangnya saya selama ini? Apa saya pernah memperlakukanmu dengan buruk? Apa Azarin pernah menyakitimu?" Vera semakin menunduk, hatinya berdebar keras. "Tidak," jawabnya lirih, hampir tak terdengar. Din menyeringai tipis, tetapi itu bukanlah senyum hangat. Itu adalah senyum getir, penuh ironi. "Lalu kenapa?" Vera mengatupkan bibirnya rapat-rapat. "Kau tahu apa yang paling menyakitkan dari sebuah pengkhianatan?" Din mendekat, suaranya rendah, hampir seperti bisikan yang mengancam. "Bukan karena saya tidak bisa menebak siapa pelakunya, tapi karena saya tidak pernah menduga itu datang dari seseorang yang saya pikir bisa dipercaya." Vera meremas jemarinya lebih erat, seakan berharap itu bisa meredam rasa bersalah yang kini menggigit batinnya. "Zaina ada di sini sebelum kami datang, bukan?" Din melanjutkan, nadanya penuh kepastian. "Dan kau yang memberinya akses menemui Umi." Vera mengerjap, rahangnya mengeras, tetapi dia tidak bisa lagi mengelak. Semua sudah terbongkar. Din menghela napas panjang, matanya masih mengunci Vera dengan tajam. "Saya mempercayaimu, Vera. Saya menganggapmu bukan hanya sebagai bawahan, tapi juga bagian dari lingkaran kecil orang-orang yang bisa saya jaga. Tapi ternyata, saya salah." Vera merasakan dadanya semakin sesak. "Pak Din, saya hanya tidak bisa menolak permintaan Zaina." "Tidak bisa menolak?" Din terkekeh sinis. "Jangan berikan alasan murahan, Vera. Kau tahu persis apa yang sedang terjadi. Kau tahu Zaina bukan korban, kau tahu dia yang menjadi sumber masalah ini dimulai." Vera terdiam, matanya mulai memanas. "Kau bisa memilih untuk tetap setia pada kepercayaan yang kuberikan, tapi kau memilih berkhianat." Din menggeleng, tatapannya semakin dingin. "Dan sekarang, saya juga membuat pilihanku." Vera menatapnya dengan mata membesar, seolah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. "Mulai sekarang, kau bukan lagi bagian dari timku," ucap Din tegas. Vera tersentak,
Tubuhnya menegang seketika. "Pak Din, saya mohon. Jangan." Din mengangkat tangannya, menghentikan Vera sebelum bisa berkata lebih jauh. "Jangan berikan alasan. Jangan coba meminta kesempatan kedua." Vera membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. "Kepercayaan bukan sesuatu yang bisa dibeli kembali dengan permintaan maaf," lanjut Din. "Dan bagiku, kau sudah membuat pilihanmu. Jangan pernah muncul di hadapanku, di hadapan Asa, ataupun keluargaku lagi." Tegas Din lagi, sebelum melangkah pergi. Air mata Vera akhirnya jatuh. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan kepercayaan seseorang yang selama ini ia hormati.